melaksanakan penelitian untuk pemanfaatan konvalesen plasma dari penderita yang pernah menderita COVID-19 ini yang sudah dinyatakan sembuh. Jadi ada 3 institusi yang terlibat di dalam penelitian ini. Jadi ini merupakan atensi dari Bapak Menkes 3 minggu yang lalu. Oke, dari saya selama protokol diikuti, kemudian eksperimen juga begitu, harus benar-benar ada persetujuan dari pasien yang akan volunteer atau sukarela atau menerima plasma konvalesen tadi juga harus benar-benar diikuti. Nggak boleh ada tekanan, nggak boleh ada segala macam, sehingga tidak ada kemungkinan masalah di kemudian hari, gitu ya. Ingat ini, saya strict loh di situ. Saya nggak mau ada masalah karena memang kita semuanya beroperasi, kredibilitas dokter di RSPAD, kredibilitas RSPAD sendiri, dan kredibilitas Angkatan Darat yang harus kita pegang. Nggak boleh asal-asalan gitu. Oke? Dengan kerelaan dan kerendahan hati, para perwira siswa secapa TNI Angkatan Darat siap mendonorkan plasmanya kepada para pasien yang membutuhkan terapi plasma untuk kesembuhan. Terapi plasma konvalesen merupakan proses pemberian plasma darah kepada pasien COVID-19 yang diambil dari pasien yang sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Kalau plasma dari mantan penderita yang telah sembuh itu diharapkan titer antibodinya itu tinggi, sehingga itu kita berikan pada penderita yang sekarang ini sedang kritis ataupun berat dengan COVID ini, sehingga meningkatkan antibodi dari penderita itu. Ada beberapa kriteria atau persyaratan bagi pendonor plasma konvalesen, diantaranya adalah betul-betul sudah gejalanya sudah hilang 14 hari, kemudian sudah hasil pemeriksaan PCR-nya sudah negatif. Kemudian juga plasma yang kita periksa juga dilakukan pemeriksaan terhadap parameter tidak adanya untuk infeksi menular seperti hepatitis, sifilis, HIV/AIDS, itu kita periksa. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan terhadap golongan darahnya sehingga tidak terjadi incompatibility golongan darah AB. Dengan adanya siswa secapa ini ya, ini sangat membantu ketersediaan donor plasma ya, karena memang sangat dibutuhkan oleh semua orang. Yang permintaan itu di kami menyampaikan bahwa ini keluarga mereka minta tolong sekali. Tapi kami juga tidak bisa membantu karena memang tidak ada stok plasma itu. Dengan adanya ini, kegiatan ini, kami berharap kita bisa membantu RSPAD Angkatan Darat khususnya bisa membantu masyarakat. Inilah yang dirasakan Ibu Intan, seorang pasien, istri dari Praka Arifin yang bertugas di Kodam Mula Warman, Banjarmasin. Izin melaporkan, Bapak, Nyonya Intan Sari, hari ini hari ke-14 perawatan ICU. Kemudian pada pagi tadi keluhan batuk masih sekali-sekali dan sesaknya sudah berkurang. Oke. Nanti RSPAD saya ingin ngasih input ya, apalagi yang bisa dilakukan ke istri prajurit kepala Muhammad Arifin. Sesuai dengan petunjuk dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, kita kirimkan 2 kantong plasma. Tampaknya dari respon terapi plasma ini menurut laporan dari Kakak Mula Warman itu responnya cukup baik dan sudah 2 kali pemberian terapi plasma ini Ibu Intan sudah
bisa diekstubasi, artinya udah lepas dari ventilator. Sekarang keadaannya sudah mulai membaik, selalu bersemangat. Terima kasih juga kepada Bapak Kasat dan Ibu Kasat yang selalu mendukung saya dan mendukung saya dalam terapi plasma. Gelombang pendonor dari mantan perwira siswa secapa Angkatan Darat terus bergulir. Semata-mata untuk kemanusiaan, mereka bukan saja menyumbangkan plasma, tetapi mereka menebarkan harapan-harapan baru bagi pasien yang masih berjuang untuk sembuh. Nah, sebenarnya dari awal, sejak saya positif, saya sudah berjanji bahwa jika saya negatif nanti saya akan ikhlas memberikan plasma darah saya untuk membantu masyarakat Indonesia ini. Kita berbagi, artinya berbagi bermanfaat ke orang lain tuh hubungannya vertikal ke atas, gitu ya. Artinya ke Tuhan. Jarang orang semuanya ingin nyumbang, tapi tidak semuanya bisa menyumbang donor plasma ini. Mudah-mudahan apa yang kami sumbangkan bisa membantu rekan-rekan dan saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk COVID, dan mudah-mudahan harapan kami virus COVID-19 ini segera selesai. Dengan semangat kemanusiaan dan keikhlasan, para penyintas menyumbangkan plasma darahnya. Kebutuhan plasma untuk terapi yang terus meningkat terjawab dengan langkah para pendonor sebagai rangkaian tindakan dan doa untuk membantu kesembuhan para pasien dalam perawatan medis. Semua Pak, sejak awal pagi tadi nol, jadi habis semua. Mulai kemarin kita sedang melaksanakan uji klinis obat yang sedang dikembangkan oleh tim dari Universitas Airlangga bekerjasama dengan Mabesat dan BIN. Mulai dari kemarin kita ambil sampel yang akan menerima obat yang sedang dikembangkan oleh tim dari Unair dan BIN. Jadi sesudah nanti ada kemarin pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan rekam jantung, pemeriksaan foto ronsen, maka di situ kita dapatkan maka apakah pasien-pasien tersebut siapa saja yang memenuhi untuk kriteria-kriteria yang sesuai di protokol tersebut. Hari ini kemarin dari 200 yang memenuhi 160, maka kita akan berikan obat untuk hari ini 160. Kemudian kita lakukan pengawasan dengan pemeriksaan rekam jantung setiap 24 jam. Kemudian di setiap hari juga kita monitoring perbaikan klinisnya, misalnya keluhannya apakah ada mual muntahnya, apakah demamnya, apakah nyeri tenggorok atau rasa lemas dan macam-macamnya terkait itu. Juga diukur pemeriksaan fisiknya seperti itu, juga labnya, kemudian juga PCR-nya. Jadi banyak parameter mulai klinis, laboratoris sampai dengan molekuler. Pengobatan pertama kalau tidak ada sesuatu, kemudian kita evaluasi untuk
clinical symptom, kemudian laboratorium, kemudian juga ECG-nya dan juga swab-nya sampai dengan 7 hari. Tapi bila misalnya di hari ke-7 ini sudah selesai dan sebelum hari ke-7 ini sudah selesai juga, maka obat tetap sampai hari ke-7 begitu. Tapi kalau misalnya ada prolong, maka bisa kita berikan sampai hari ke-14. Jadi kita minimal di 7 hari pasca pengobatan sampai dengan 14 hari ke atas. Kemudian dari evaluasi klinis, ini alhamdulillah sampai saat ini yang sudah 2 kali negatif banyak 261 orang, di mana 167 ada di Secapa dan 94 ada di Ujikom. Oke, bagus. Terobosan dengan menggunakan obat kombinasi mulai membawa angin segar, seolah mulai menepis awan kelabu perlahan-lahan. Setelah melewati uji klinis pertama, sebanyak 457 perwira siswa Secapa Angkatan Darat telah dinyatakan negatif. Apa bedanya waktu positif yang dirasakan dengan sekarang? Alhamdulillah, puji syukur Bapak akan mengucapkan terima kasih yang luar biasa. Kami dinyatakan negatif dan itu kami sangat senang, sangat lega. Karena secara psikis kami sekarang tenang bahwa kami sekarang sudah sehat dan kami siap melaksanakan pendidikan selanjutnya dan siap mengabdi kepada negara. Siap kita. Kerja harus, tapi pada saat yang bersamaan mereka juga harus sehat, ya. Oke, selamat bertugas, selamat jalan Cipatat. Mereka-mereka yang masih ada di sini, teman-teman rekan-rekan sekalian, saya yakin akan menyusul dalam waktu dekat. Selamat bertugas, selamat siang. Sekarang setelah dinyatakan negatif gimana? Senang sekali benar. Kalau secara fisik ada perbedaan nggak? Tidak ada benar. Sama sekali nggak ada ya? Tidak ada. Oke, siap untuk mendonorkan. Mendonorkan plasma darahnya dan nanti diberikan kepada mereka-mereka yang positif COVID dan kategorinya berat, ya. Nah, oleh karena itu, rekan-rekan sekalian merupakan pahlawan-pahlawan masa kini. Pahlawan-pahlawan dalam hal kemanusiaan. Semoga donasi rekan-rekan semua yang bukan berbentuk material, tetapi berbentuk plasma darah ini akan memberikan harapan kepada anak, cucu, keluarga dari pasien-pasien yang akan sembuh karena menerima terapi plasma convalescence dari rekan-rekan sekalian. Pada saat Bapak Kasat menyampaikan donor plasma tersebut, tentunya kami bersyukur sangat, ternyata ada peluang kami untuk berbagi kepada masyarakat. Jadi rekan-rekan kami pun di barak kami bercerita, wah saya semangat nih, pokoknya yang penting saya negatif, saya akan ikut donor.